Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian. Nah, kali ini kita akan bahas soal ikan lagi nih. Nah, kali ini kita akan review ini teman-teman, Mayin Rugby ya. Ini adalah media filter yang viral banget gitu kan, banyak yang review dan kebanyakan reviewnya itu positif dan hebat gitu. Makanya kita akan coba sendiri nih, apakah bener sehebat itu atau tidak gitu. Nah, ini kebetulan saya beli Mayin Rugby yang ukuran segini nih, yang bukan yang paling gede sih ya, bukan yang kiloan. Nah juga nanti juga ada saingannya, yaitu yang ini. Nah kita akan bahas juga nih teman-teman nanti. Tapi yang itu saya belinya nggak gede juga, sedikit aja gitu, karena untuk akuarium saya tuh nggak butuh gede-gede. Nah seperti apa? Nah kita simak video berikut ini. Oke, ini dia Mayin Rugby-nya ya. Ini saya beli yang kemasan 1 kilo ya. Ini boxnya kayak gini nih yang 1 kilo ya. Di depannya kayak gini. Jadi dia bakteri, mature-nya cepat, ultra navigation process, base swab segala macam. Lalu di sini untuk semua ini ya, untuk semua ikan segala macam. Belakangnya dia ngeklaimnya sih nomor 1 di dunia ya. Ini klaim long life, super clean, dan ultra navigation proses segala macam ya. Jadi setiap partikel itu sama dia ada nano partikel sampai 250.000. Klaimnya satu partikel itu ada 250.000 nano partikel ya, dan SSA nya 54 meter persegi. Jadi, kita buka ya. Mayin kayak gini doang kemasannya, yang 1 kilo. Ada juga yang 3 kilo ya. Ini saya beli yang 1 kilo karena cuman buat filter talang saja nambahin yang di akuarium siklit, karena sebenarnya pakai filter yang pakai media filter yang kristal bio itu sebenarnya udah cukup sih kalau yang di diskus ya. Kalau yang di siklit itu kok kayaknya karena banyak ya, karena padat, jadi kayak masih kurang gitu. Nah kita akan coba ini sekaligus penasaran, ini kan viral banget nih ya, terus apakah sebagus itu apa enggak gitu kan, kita perlu coba kan ya, daripada yang teori atau klaim pabrikan itu kan belum tentu sesuai dengan kenyataan juga gitu. Oke, langsung kita unboxing aja. Ini dalamnya begini, kita singkirin dulu. Jadi kalau kita beli ya, yang 3 kilo sama yang 1 kilo sama, jadi dapat ini tempatnya ya. Terus ini tutup gini. Di dalamnya lagi kita ambil. Nah ini baru muncul dia. Nah dia itu ini ya, gampang rontok juga. Nih kayak gini nih. Ini gampang rontok. Tapi nggak semua sih ya, ini karena dikirim gesek-gesekan gitu rontok. Nah dia kayaknya dibikin itu dari ini nih, apa, kayak semacam pasir ya, partikel pasir, yang di setiap partikel kayak pasirnya ini juga ada rongga-rongganya gitu, lalu kemudian digabungin lalu dicetak jadi mirip, disebut rugby itu karena ini ya, kayak bola rugby gitu nih, kayak gini. Ini kalau ini sih nggak gampang tuh. Itu kan tadi kayaknya kalau ngelihat itu kan nggak gampang copot ya. Ini kalau diginiin nggak gampang copot, kuat nih. Itu mungkin karena hantem-hanteman selama ini ya di jalan gitu, dari Cina sana sampai sini, di sini kirim lagi sampai copot. Tapi kalau satu-satunya nih kuat tuh, diginiin aja kuat. Dan dia bentuknya gini nih teman-teman. Nah, ini poros. Dia ngeklaimnya sih porositasnya tinggi ya. Lalu permeabilitasnya juga tinggi. Permeabilitas itu apa? Jadi air masuk ke sini itu langsung keluar lagi gitu, lancar, ser gitu. Nah itu yang bikin salah satu media biologi itu bagus apa enggak itu ya, salah satunya dari porositas dan permeabilitas gitu. Nanti kita bandingin nih. Ini contoh ya, contoh. Nih saya kan sama ini pakai ini nih, kristal bio. Itu porositasnya bagus nih ya, poros. Permeabilitasnya
bagus, tapi kalau Mayen tuh ngeklaimnya bedanya dengan kayak yang begini, yang konvensional tuh permeabilitasnya nggak, strukturnya nggak terus susun rapi gitu. Kalau ini dia rapi gitu di gambarnya, tapi kan klaim itu, saya juga nggak bisa buktiin, tapi menarik juga gitu kalau beneran gitu kan. Nah ini kristal bio itu selama ini saya bagus sih. Selama ini orang tuh mengkritik ini itu karena dua hal. Pertama, dari segi harganya relatif mahal, seperti Mayen juga sih, mirip-mirip. Kemudian dia katanya sih nggak awet. Dia mirip-mirip batu apung sebenarnya, yang lebih murah gitu. Batu apung lebih awet. Sebenarnya awet nih nggak gampang hancur ya. Tapi saya sempat beli yang terakhir itu kristal bio, tapi dia gampang hancur juga gitu. Apakah yang produk yang sekarang ini mudah hancur, saya nggak ngerti ya. Apakah ada yang palsu, nggak ngerti. Ini saya beli 2 tahun yang lalu. Ini nggak gampang hancur tuh, nggak gampang hancur tuh, nggak kayak saya pernah lihat di YouTube diginiin hancur itu, enggak nih itu, nggak gampang gitu. Dan saya pakai di tank diskus saya 2 tahun tuh masih awet, nggak terkikis, nggak apa gitu, dan masih kepake sampai sekarang gitu. Nah kelemahannya kalau menurut saya itu kelemahannya adalah dia bentuknya kan nggak beraturan tuh ya, ada yang begini itu. Nah gini nggak beraturan. Nah sementara kalau Mayen itu misal ini kita bisa jejer gitu, bisa kita jejer, bisa kita iniin gitu, tumpuk di atas. Jadi dia lebih bisa memaksimalkan ini ya, memaksimalkan apa namanya, maksimalkan ruang. Jadi dia ada yang M, ada yang Y teman-teman ya, M yang Y. Nah saya cuman coba kristal bio sama ini sih ya. Ini menurut saya kecil, SSA-nya kecil banget sih ya. SSA itu apa? Itu luas permukaan ya teman-teman. Jadi misal apalagi ini yang bentuknya bola biasa gitu, itu SSA-nya rendah, kayak ini rendah. Ini tempat bakteri ini kalau ada banyak rongga ya, mungkin bentuknya ini lebih kecil dari ini gitu. Cuman karena dia banyak rongga, banyak partikel-partikel nano, rongga-rongga nano gitu. Jadi kalau dijember misalnya di jereng gitu, dia akan lebih banyak atau lebih luas dibanding ini itu specific surface area-nya atau SSA-nya. Jadi media biologi yang bagus itu salah satunya memang harus punya SSA yang banyak ya. Tapi juga jangan overkill juga, cuman miara satu ikan pakai media yang premium yang SSA-nya tinggi gitu ya, itu nggak berguna juga sih, karena bakterinya akan menyesuaikan dari biolot yang dikeluarkan oleh ikannya itu sendiri. Misal ikannya ngeluarin biolot yang bisa untuk 10 bakteri gitu, kita pasang media yang bisa untuk 100 bakteri, lama-lama ya bakterinya tinggal 10, karena apa ya, makanannya hanya cukup untuk 10, jadi lama-lama jadi equilibrium. Jadi media premium itu kayak gini nih perlu apa enggak, itu terbalik lagi gitu. Seberapa luas yang diperlukan, lalu seberapa banyak binatang yang harus diurai sehingga membutuhkan bakteri yang banyak. Lalu yang penting itu salah satunya ada media filter. Kalau media filter sama yang gede gitu, pakai media-media yang SSA-nya rendah tapi banyak kan jadinya tinggi juga, jadi lebih hemat juga. Nah tapi kalau media atau filternya, chambernya itu kecil tapi kita butuh SSA yang tinggi, nah baru butuh nih media yang kecil-kecil tapi SSA-nya tinggi. Itu kan biasanya ada di media-media premium itu ya. Ada yang lebih kecil dari ini tapi SSA-nya tinggi, itu ada juga. Nah itu balik lagi sih kebutuhan. Bahkan kalau cuman butuh batu apung itu yang mirip-mirip ini tapi kemudian bisa untuk misal gambarnya gede, pakai itu efektif juga oke juga ini teman-teman, bahkan lebih murah gitu. Jadi balik lagi, jadi kebutuhan gitu. Nah ini kebetulan saya mau memanfaatkan chamber di top filter saya yang kecil ya. Saya isi ini, ternyata emang jadinya kalau misal ini dibanding ini itu lebih banyak ini akan masuk dan SSA-nya lebih tinggi. Nah saya mau coba gitu, karena di tank African Cichlid yang biolotnya lumayan dan apalagi padat itu, kayaknya kita coba deh, kita tambah tempat bakterinya. Siapa tahu dengan bakteri yang lebih banyak dia akan lebih bisa menghandle ya. Kita coba aja, sekaligus kita review nih yang lagi viral dan banyak diomongin nih, Mayen. Nah kemudian isu soal Mayen ini ada lagi, bahwa kayaknya ada deh Mayen yang KW gitu, yaitu Vivaria. Benarkah KW itu? Nah, kebetulan saya beli lagi Vivaria. Nah Vivaria ini itu saya beli yang 1 kiloan juga ya, karena saya nggak butuh banyak. Nah kita nanti akan bandingin dengan Mayen, apakah ini Mayen KW sebenarnya atau apa gitu. Nah Vivaria itu
itu sebenarnya dia jualnya hanya yang 3 kiloan ya. Kalau Mayin kan ada 3 kilo, ada 1 kilo. Jadi dia 3 kiloan, jadi saya beli 1 kilo ini ngecer ya. Nah, ternyata setelah saya lihat-lihat dan setelah saya pelajari, dia bukan KW ya teman-teman, tapi dia itu sama Mayin Rugby ini satu pabrikan sebenarnya, atau OEM. Jadi misal ada pabrik yang disuruh, kalau di motor misal disuruh Suzuki bikin disc brake gitu, lalu pabrik itu juga bikin disc brake yang sama untuk Yamaha gitu. Jadinya yang satu dilabeli Suzuki, yang satu dilabeli Yamaha, tapi bahan dan pabrikannya itu sama. Nah ini itu yang terjadi di Mayin sama Vivaria ini. Nah Vivaria ini lebih murah 20.000 ya per kilonya. Kalau 3 kilo ya dikaliin aja gitu. Memang nggak jauh beda, cuman kelebihan dan kekurangannya kalau Mayin itu ada kantongnya begini, baik yang 1 kilo maupun 3 kilo. Kalau Vivaria itu nggak ada, ini dari dagangnya aja. Misal kita perlu yang ada kantong itu untuk gampang ngambil menyerahkannya, ini Mayin gitu. Terus ada dia Mayin juga dikasih kardus. Vivaria yang sekiloan nggak ada. Kalau yang 3 kiloan sama-sama dapat kantong sih ya. Nah terserah tuh, beda 20.000. Kalau 3 kilo berarti beda 60.000 ya, serah. Nah kalau kita lihat ya, kalau barangnya itu beneran sama nggak sih. Karena ada orang yang bilang coba dong versusin Mayin sama Vivaria. Oke, nah ini sama teman-teman tuh, sama tuh tuh iya sama ini bahannya mah sama. Bahkan kalau Mayin tuh ada ya sama ini, mungkin karena Mayinnya ini udah rontok ya, udah agak karena tabrak-tabrakan gitu. Tapi kalau kita lihat yang masih ini sama merek nih tuh. Kalau kita campur nggak bisa bedain lagi kan tuh, sama. MY juga ini, Mayin juga, MY dari Mayin, tapi ini Vivaria gitu. Jadi ya itu, tapi ya nggak beda banyak sih ya, cuman beda 20.000 aja gitu. Kecuali bedanya 2 kali lipat, baru mungkin kita bisa jangan beli Mayin, beli Vivaria aja gitu. Kalau bedanya tipis ya terserah, itu cuman beda segitu, beda 60.000 per 3 kilo, beda 20.000 per sekilo, menurut saya sih sama aja. Tapi kalau kita memang butuhnya sedikit ngecer, nah ini nggak butuh kardus-kardus gitu, bisa di Vivaria sih ya. Kalau butuh tempatnya juga yang bagus begini, ada kardusnya untuk nyimpan, misal cuma kepake sedikit, Mayin. Jadi kalau ada yang nyuruh coba bandingin Vivaria sama Mayin Rugby, bagus mana, sama aja, orang ini satu sama aja, satu pabrikan tuh, sama. Gak banyak juga yang review sih bahwa ini satu pabrikan tuh, saya cuma terusin aja gitu tuh, sama, nggak akan ada bedanya, sama semua. Jadi nanti kita akan ini ya, akan kita pasang di akuarium, lalu kita akan tunggu beberapa lama gitu. Nah, ini bioballnya saya ganti dengan Mayin Rugby ya, sama Vivaria. Sebenarnya sama aja Mayin Rugby sama Vivaria, biar nambah bagus. Ini yang untuk filter diskus juga kita ganti ya, dari sini ke sini. Ini sekilo juga, sekilo kurang deh. Sebagiannya kan ini ke sana, karena ini sebenarnya udah mumpuni, cuman ditambahin aja lah biar keren. Nanti yang African Circuit memang Mayinnya lebih banyak ya, karena ini udah mature juga gitu. Nah kayak gini teman-teman, ntar kita pasang. Nah, setelah itu kita pasang lagi kan, setelah kita bersihin udah kita pasang lagi, udah deh kasih kapasnya lagi, kapas yang baru. Nah semuanya kita tutup, tinggal kita nyalain deh filternya. Udah selesai gitu aja. Over 1 month later. Lebih rapi ini selama bulan itu kayak gini, nggak begitu coklat, tetapi dia banyak ini ya, bakterinya udah jadi. Itu yang coklat-coklat itu sebenarnya ini agak kotoran yang terlewat dari kapasnya sih. Nah ini lebih rapi dibanding bioball yang biasanya sampai ke sini-sini kan, kalau bentuknya gede gitu. Atau kalau pakai apa namanya itu kristal bio juga, dia karena bentuknya bongkahan-bongkahan juga, dia sampai ke atas gitu. Kalau ini dia rapi gitu, rapi. Nah itu kelebihannya itu sih. Kalau soal airnya ini bening sih ya. Soal airnya itu bening. Nah ini sebulan ini. Nah sebulan ini juga dari nguras udah seminggu ya.
dan dia kan pupnya banyak banget, makannya juga pelet. Ini juga diskus saya makan pelet. Ya, dia bening kan? Bening. Cuman memang beningnya itu sama seperti waktu pakai Kristal Bio, ini saya masih campur sih. Nah, itu isinya juga campuran kan antara Mayin Rugby dengan Vivaria itu yang sebenarnya memang satu pabrikan sih sebenarnya, cuman di branding beda gitu. Nih kayak gini teman-teman. Jadi bagus, rapi, penempatan rapi. Ini yang di, nah ini tuh rapi kan, bagus, rapi. Tetapi nggak sehebat orang yang bilang itu yang ini superior banget. Nah, mungkin dia menurut saya sih kelebihannya ya, itu bukan dia bisa ngebus air jadi itu, dia cuma media bakteri gitu. Yang lain juga bisa gitu. Cuman kelebihannya mungkin dia dengan bentuk yang kecil, luas penampangnya lebih banyak aja gitu. Jadi untuk filter-filter yang kecil chambernya seperti misal filter top filter segala macam itu cocok dia. Jadi dia bisa menghemat ruang lah gitu. Nah, kelebihannya itu menurut saya. Kalau kelebihan beningnya enggak segala macam itu biasa aja, sama seperti yang lainnya. Juga kadang tergantung juga ikannya bagaimana, makannya ikannya gimana, banyak ikan atau enggaknya gimana itu. Oke, jadi kayak gitu nih teman-teman, setelah sebulan ya, setelah sebulan dia mature lah, saya anggap mature karena di media yang lain tuh udah ada bakterinya gitu, jadi lebih cepat gitu. Nah, yang sempat bilang seminggu udah mature, enggak, itu bohong. Dia aja yang ada bakteri lainnya aja, yang ada masih nyisain media yang lama aja, itu seminggu itu sempat hancur nih sistemnya. Karena apa? Ya kita ganti waktu itu hampir separuhnya kan mati. Beberapa ikan tiba-tiba kualitas airnya jadi buruk, kebagian mati. Jadi untuk mature lagi itu sekitar 3 minggu sampai sebulan lah gitu. Ya, bahkan ikan saya ada mati itu gara-gara riset kemarin, fiturnya kita riset gitu. Jadi bohong banget tuh kalau ada yang bilang seminggu jadi segala macam gitu. Ini buktiin sendiri ya, ini bukan katanya. Jadi kayak gitu nih teman-teman ya, review dan pembuktiannya. Nah, itu tadi teman-teman review saya tentang Mayin Rugby ya. Terserah teman-teman nih apakah akan memilih produk ini atau tidak nih. Jadi ini produk ini tidak akan menggiring untuk pakai atau tidak pakai, tapi hanya pembuktian dan saya pakai sendiri gitu. Kalau kesimpulan pribadi saya sih, pertama ya bagus gitu kan, bagus, bening. Tapi kedua ya tidak sehebat yang banyak sekali muncul di YouTube itu. Jadi ya menurut saya biasa saja. Tapi kalau teman-teman itu misal budgetnya terbatas, kecil, ini mungkin jangan jadi pilihan sih ya. Karena apa ya? Secara budget mahal, tetapi secara hasil misal sama aja dengan bahan-bahan yang lebih murah seperti kumis dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi misal punya budget yang misalnya dengan Kristal Bio sama-sama mahal gitu, ini lebih rekomen menurut saya karena dia lebih rapi kan, dia bentuknya lebih rapi. Jadi kalau tempat filternya terbatas itu bisa disusun dengan enak gitu. Nah, jadi tergantung teman-teman nih butuhnya seperti apa gitu kan. Dan kalau saya bilang memang ini bisa dibilang ya tidak jelek, ini bagus, tapi tidak yang bagus banget sampai berlebihan sih enggak. Itu mungkin ada sponsornya kali. Oke teman-teman, video kali ini sampai sini aja. Seperti biasa, jika suka dengan video ini silahkan di like dan silahkan juga di share untuk biar orang-orang lain tahu nih ada video ini tentang Mayin Rugby ini. Dan juga silahkan diberikan kritik dan saran di kolom komentar ya, jika punya pendapat lain dan lain sebagainya. Silahkan subscribe untuk mengikuti video-video lain di channel ini. Jangan lupa nyalain lonceng ya biar dapat update. Nah, sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, membentur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.